Raudah Nasution. Kalau ada lomba si paling serba bisa, beauty content creator yang spesialisasinya adalah konten so-called iklan satu ini pasti bisa jadi pemenangnya. Soalnya semua proses dari awal sampai akhir tuh emang dia kerjain sendiri. Sampai-sampai nih, Brand tuh pernah ada yang nganggep aku PH malah ya. Jadi kayak kita mau dong dibikinin komersial gini, kita kirim modelnya ya gitu. Aduh, aku yang di kosan kayak shock ya. Gimana nih modelnya, nggak mungkin di kosan aku shoot gitu. Jadi aku disclaimer dulu biasanya ke brand, kayak aku sebagai KOL yang talent aku, terus seluruh produksi videonya bakal aku yang ada di video tersebut gitu. yap, setelah konsisten konten sejak 2020-an lalu, cewek asal Tanjung Balai, Sumatera Utara ini emang udah sering kerjasama bareng sejumlah brand buat bikin materi promosi. Makanya, nggak heran kalau ketika gue ngobrol sama cewek yang udah hobi makeup sejak SMA ini, keluar tuh beberapa insight menarik soal gimana sebaiknya brand bikin iklan ke depannya. Menurut aku tuh iklan-iklan brandnya itu terlalu monoton, jadi kayak pemilihan soundnya itu kayak yang nggak ada feel-nya di dalamnya. Itu sih yang suka aku, aduh ini kalau soundnya diganti pasti bakal bagus nih gitu. Terus yang terlalu fokus ke produk gitu, jadi kayak semua ingredients yang ilmiah gitu disebutin, yang menurut aku itu orang-orang tuh belum tentu ngerti. Nah kan, berguna banget insight-nya. Eits, tapi tenang, bukan cuma insight buat brand, Raudah juga sempat bagi-bagi insight nih ke kalian yang pengen jadi content creator. So, simak videonya sampai habis dan enjoy! Hai, Raudah. Halo. Akhirnya kita ketemu. Iya. Anyway, hari ini Marketing Talk udah bersama Raudah Nasution, seorang beauty content creator yang dulu nih salah satu kontennya pernah nongol di FYP gue, dan isi kontennya itu adalah dia lagi nampilin BTS dia pas bikin ala-ala iklan buat salah satu brand skincare. Dan di situ gue akhirnya tahu bahwa ada ya satu creator yang ngerjain semuanya tuh sendiri, dan ini dia orangnya. Mulai dari konsep, syuting, jadi talent, editing, sampai ngurusin administrative things ke brandnya. Dan bahkan evaluatingnya juga setelah di post. Luar biasa. Makanya dari keunikan itu gue akhirnya mau ngobrol sama Raudah lebih lanjut untuk ngajakin dia cerita soal pengalaman dia sebagai beauty content creator, khususnya yang sering bikin konten so-called iklan buat para brand. Dan nantinya gue juga mau coba gali insight dari Raudah soal bagaimana brand di luaran sana bisa bikin konten iklan yang lebih menarik. So, hai Raudah. Halo. Again, thank you ya udah nyempetin waktu. Sama-sama, thank you juga buat kakak dan semua tim yang udah mau aku repotin ke tempat kosan aku yang agak-agak tidak proper ya buat syuting. Awan. Kita juga makasih banget kamu udah nyempetin waktu. Kita sempet ganti-ganti tanggal juga ya, cuma akhirnya ketemu. Anyway, mungkin aku langsung mulai dari pertanyaan pertama. Oke, karena tadi aku udah mention soal content creation sebagai beauty content creator. Cerita dari situ dulu kali ya. Kayak gimana sih cerita awalnya kamu tertarik untuk nyemplung ke dunia content creation, dan itu iseng-iseng doang atau emang udah mikirin oke, gue mau menggeluti ini deh gitu. Oke, awal ceritanya tuh pas aku mau tamat SMA nih. Kayak orang kebanyakan aku suka foto-foto ya, kayak photoshoot, foto yang bagus diupload ke sosmed gitu. Sampai pada akhirnya aku dikenalin sama temen aku, coba dong ikut campaign beauty, ini lumayan loh nambah uang jajan gitu waktu masih jadi siswa SMA. Terus aku cobain apply, terus ternyata di situ dapat kerjaan buat foto sama si produknya gitu. Terus aku cobain foto, tapi aku nggak mau yang foto biasa aja gitu loh, karena aku emang base-nya hobi foto dan video, jadi aku coba semaksimal mungkin, terus aku upload ke sosmed. Ternyata dari situ lama-kelamaan brand pada mulai ngelirik dan minta kerja sama bareng aku, sampai sekarang keterusan. Oke, jadi awalnya emang mulai coba iseng, terus akhirnya brand mulai approach ke kamu. Itu dari awal banget kamu coba ngonten, sampai akhirnya ada brand yang pertama kali ngontak kamu, itu berapa lama?
Awal-awal tuh 6 bulan pertama tuh masih aku yang apply ya, kayak itu sukarela aja sih, kayak nggak dibayar juga nggak apa-apa, aku udah seneng banget bahkan dapat produknya itu udah seneng banget. Sampai, setahun pertama itu mungkin ya, pertama kalinya brand, nge-DM aku terus minta dibuatin video gitu, boleh nggak kayak dikasih referensi kan, kayak komersial iklan Thailand gitu, waduh ini berat nih cobaannya gitu, tapi nggak apa-apa dicoba aja dulu. Ternyata brand-nya suka, aku upload, makin lama, dari situ mulai banyak kerjasama yang aku terima. Oke. Waktu itu ingat nggak brand pertamanya tuh apa? Dan Mhm. proses akhirnya kamu bikin konten pertama untuk brand itu seperti apa? Brand-nya namanya Jellies, waktu itu Hmm. sabun cuci muka ya, dan waktu itu aku masih pakai HP nih buat syutingnya, pakai HP sama natural lighting aja, cahaya matahari. Terus, videonya aku buatin, tapi waktu itu aku masih di platform Instagram. Jadi walaupun TikTok udah hype, tapi aku belum nyobain pakai TikTok. Sampai, pada akhirnya, audiens aku tuh lihat, "Ih, kok videonya bagus," gitu, "share dong gimana cara bikinnya." Terus aku share ke Instastory, ternyata, makin banyak yang kepo gitu, buat di-post gimana keseluruhannya gitu, tips-tipsnya, gimana cara bikin video yang menarik. Sampai pada akhirnya ada yang request, "Coba dong post di TikTok," gitu. Oke. Jadi emang salah satu hal yang bikin kamu pindah dari Instagram atau nyobain TikTok tuh justru request dari Iya, audiens ya? request dari jadi aku Oke. tetap listening sama mereka sih, gitu. Salah satu cara engagement Iya, juga biar kali ya. engage, interact juga. Oke, mungkin masuk ke dunia content creation. Yang mau aku tanyakan adalah sebenarnya bagaimana sih kamu memutuskan atau awal ceritanya kamu tuh akhirnya, oke, gue mau bikin konten yang formatnya tuh kayak gini, gitu. Mhm. Soal BTS, terus Mhm, kayak mhm. ngerjain semuanya sendiri, dan lebih kuatnya kan ke yang so-called iklan Iya, ya, yang iya, tadi iya, aku bilang benar-benar. gitu. Akhirnya pengen ngelanjutin di situ barangkali, itu Mhm. gimana tuh ceritanya? Jadi seiring jalan aku nyobain buat foto-foto, video gitu, ternyata audiens aku tadinya kan suka dengan keseharian aku dalam membuat video. Jadi Oke. behind the scene-nya gitu, bukan Mhm. hasil videonya. Nah, Hmm. dari situ, aku kepikiran, oh mungkin aku lebih disukain orang-orang tuh sama audiens aku tuh di saat aku membuat video behind the scene. Oke. Oke, jadinya, aku terusin di behind the scene-nya. Tapi walaupun ke depannya nanti bakal ada konten pilar yang baru juga yang nantinya bakal aku buat. Nah, mungkin cerita soal ini kali ya, proses kamu bikin video Mhm, iklannya. mhm, Kan itu setahu aku kamu ngerjain semuanya mhm, sendiri. mhm, Nah, itu tuh prosesnya seperti apa sih? Kamu konseptingnya seperti apa? mhm, Terus mhm, nentuin kamu mau jadi talent yang seperti apa? mmm, Nanti cut-to-cut-nya seperti apa? Maksudnya proses di balik itu oke. tuh sebelum behind the scene-nya Iya, itu iya. seperti apa? Agak panjang sih, nggak apa-apa It's ya? okay. Oke, jadi awalnya itu aku suka liatin produk yang mau aku shoot dulu sih. Hmm. Misalnya produknya makeup nih, terus aku lihat makeupnya apakah temanya dari packagingnya ya, segi packaging sama dari brand ininya sih. Brand itu pengen dikenal sebagai apa? Apakah dia fun atau cheerful atau apakah dia yang elegan atau yang minimalis. Jadi aku sesuaiin sama packaging dan brand-nya sendiri gitu, pengen dikenal seperti apa. Terus dari situ aku mulai cari-cari referensi video dan ide-ide tema apa sih yang cocok buat, si produknya itu. Biasanya aku pakai, aplikasi Pinterest, dari situ kan banyak. Nah, tapi aku nggak yang plek-ketiplek gitu loh, jadi aku kombinasiin beberapa dari referensi-referensi tadi, terus, aku gabungin, aku bikin konsep yang aku sendiri, karena aku juga suka storytelling ya, jadi biasanya video-video aku tuh, aku pakein cerita, misalnya tema Cinderella, tema luar angkasa, gitu-gitu. Jadi itu yang, apa ya, yang pengen aku tonjolin dari video aku. Terus setelah itu, setelah aku rangkumin ide-idenya, terus aku coba bikin cut to cut-nya nanti seperti apa. Misalnya scene pertamanya aku pengen take secara scenery-nya dulu gimana, terus masuk ke produknya, terus keunggulan produknya, atau kalau lipstick tuh misalnya di-swatch dulu warna-warnanya, teksturnya gimana, terus baru mulai aku aplikasiin ke wajah, apakah itu foundation atau lipstick sesuai produknya.
Terus setelah itu aku in shot dengan produknya ya, yang kayak cantik-cantik gitu, biar kelihatan nih di audiens gimana hasilnya kalau aku pakai gitu. Terus selama udah dibikin tuh, storyboardnya udah aku bikin, terus aku lanjut proses pengumpulan propertinya dulu. Terus backgroundnya warna apa, si produknya mati nggak dengan warna backgroundnya, itu sampai itu juga dipikirin. Terus setelah itu aku mulai proses syuting. Biasanya aku proses syutingnya itu dimulai dari produknya dulu. Iya, produknya dulu, terus isi dari produknya, terus setelah itu baru aku yang shoot, aku sebagai talentnya. Dan setelah itu biasanya kalau syuting butuh waktu 2 harian sih, 2 hari sampai 3 hari. Terus setelah itu aku editing, aku pakai Premiere Pro di laptop. Terus setelah itu diekspor, diupload. Tapi nggak berhenti sampai situ, biasanya aku evaluate juga, audiens aku suka nggak sama video yang bentuknya gini, atau lebih suka yang temanya gini gitu. Jadi aku tetap bacain komen-komen mereka sih gitu. Ini kalau dengar cerita kamu, jawaban kamu yang sebenarnya udah lumayan lengkap, aku jadi penasaran bagaimana atau dari mana kamu mempelajari itu semua gitu. Kayak how to operate the camera, how to write script, terus nyusun semacam storyline atau storyboard itu kan kalau belum punya pengalaman kayaknya rada challenging. Nah, kamu sendiri tuh belajar itu semua dari mana dan gimana ceritanya? Oke, kalau dilihat dari awal aku sebelum punya kamera tuh pakai HP dulu. Terus misalnya buat video tuh aku nggak bikin storyboard segala macem, nggak ada preparation ya, langsung aja tuh produk ditaruh langsung shoot dari angle kiri. Pokoknya semua dieksplor sampai akhirnya nanti yang mana yang menurut aku bagus itu baru dipakai buat editing gitu. Terus sampai sekarang udah punya kamera gitu ya, dari hasil aku ngonten, aku beliin, aku tetap invest ke properti-properti, aku lihat-lihat dan amatin sebenarnya apa yang dibutuhin buat video gitu. Terus kalau buat otak-atik kamera kan juga banyak tuh, biasanya aku pantengin tutorial YouTube aja sih gitu. Atau kalau aku punya teman-teman yang emang udah pernah pakai kamera atau profesional di bagian kamera, aku tetap tanyain gitu, keep in touch lewat DM. Biasanya pada baik-baik kok, kayak ngasih tutorialnya gitu. Terus buat sekarang juga buat editing itu ya, aku tetap pantengin tutorial YouTube juga sih. Jadi nggak yang profesional banget, tetap lihat tutorial seperti itu. Oke. Bermodalkan tutorial ya, hasilnya tetap luar biasa. Bahkan waktu pertama kali aku nonton tuh kayak, ini beneran cuma satu orang yang ngerjain. Niat banget ya orang belajarnya kayak gimana ya. Nextnya tuh aku penasaran soal ini sih, kayak kamu kan bilang sebenarnya kamu ngerjain satu konten atau satu karya video tuh buat brand, tapi kemudian audiens kamu lebih suka sama behind the scene-nya. Nah itu kalau teknis syutingnya kayak gimana? Tuh kan kamu ngerjain semua sendiri, otomatis buat nge-record behind the scene-nya juga kan mesti dipikirin. PR banget sih sebenarnya. Jadi setiap aku syuting tuh aku harus mikirin 2 jadinya. Satu buat si content itself, buat video hasil akhir, sama satu lagi behind the scene aku. Jadi aku harus tetap mikirin 2 angle nih. Tripodnya juga harus disediain buat behind the scene sama buat videonya. Jadi biasanya memori HP aku meledak sih itu. Karena keterusan ini kan, ngevideoin produk nggak sadar ternyata behind the scene udah 20 menit gitu. Tapi memang pas syuting tuh akhirnya 2 hal itu harus kamu pikirin banget ya. Iya. Karena bakalan ada 2 output, si video buat brand sama si behind the scene yang buat konten kamu. Iya. Tapi walaupun serepot itu tetap dikerjain. Tetap dikerjain. Enjoy ya? Nggak capek? Enjoy the process. Karena tiap produk biasanya aku kan mikirin tema yang berbeda-beda, jadi nggak monoton gitu. Nggak bosan juga buat audiens nonton videonya. Benar gitu. sih. Tapi editingnya juga jadi 2 kali ya? Iya sih. Editing buat yang video sama yang konten behind the scene. Nggak pernah ada tim kah? Atau pernah? Pernah nyobain, sempat tahun lalu aku trial rekrut co-editor aku, jadi tetap sebenarnya konsep utama aku yang pegang, terus tapi dibantuin dia yang bikinin 3D ya, soalnya karena aku lihat
makin kesini brand makin suka yang 3D produk gitu. Jadi aku coba dulu selama 3 bulan gimana, tapi sistemnya aku belum ketemu juga sih. Kedepannya mungkin bakal hire tim juga. Tapi kalau secara prinsip, kamu tuh tipe orang yang lebih suka kerja sendiri atau wah enak banget nih kalau ada tim gitu? Kamu yang mana? Kalau dari konten aku pasti orang-orang nebaknya kerja sendiri ya kan ya. Karena aku sempat baca komen juga, aku mirip nih kayak kakaknya suka kerja sendiri karena kalau dibantuin orang tuh kadang nggak sesuai ekspektasi gitu. Okay. Aku setuju sih sama itu. Karena aku kalau ngerjain sesuatu tuh pengen yang hasilnya perfect dan sesuai dengan mau aku. Jadi kalau misalnya dikerjain orang lain terus agak beda, aku stres sendiri sih. Mungkin itu yang perlu diperbaikin dari aku ya, biar bisa mungkin lebih sering upload konten juga karena ada timnya. Kalau sendirian kan nggak mungkin aku sebulan bisa banyak kan kontennya. Tipes yang ada. Aku termasuk orang yang sering mantengin komen-komen dia di sosmed itu kan. Jadi kayak setuju banget sama penggambaran sosok dia dari komen-komen itu. Dia tuh one man show. Jadi kayak semua dia kerjain, terus kayak dari awal editing, dari konsep, terus itu kan dia yang bikin kan gitu. Terus dari situ dia bener-bener sering banget buat cari-cari tutorial yang belum pernah dia pakai ataupun konsep-konsep yang belum pernah dia pakai sebelumnya itu dia explore terus. Jadi benar-benar dia pribadi yang cukup kreatif dan perfeksionis buat cari-cari ide yang baru. Anyway, aku pengen balik lagi sedikit soal konsep atau ide. Terakhir tuh aku ngeliat konten kamu yang konsepnya luar angkasa. Iya. Itu tuh boleh ceritain nggak? Kayak kamu bikin itu dari awal sampai selesai tuh berapa lama? Dan sebenarnya idenya sendiri tuh sampai akhirnya kamu decide, oke, gue mau pakai konsep ini. Oke. Itu kayak gimana? Oke. Jadi cerita awalnya itu sebenarnya ada 2 brand yang berbeda. Tapi di waktu yang bersamaan kedua brand ini request buat temanya itu laboratorium gitu. Nah, di konsep yang pertama aku tuh labnya itu as a full video, jadi laboratorium, proses pembuatan si produknya itu aku visualin di dalam video estetik itu. Terus aku mikir nih, nggak mungkin next uploadnya aku pakai laboratorium lagi nih sesuai request sama brand kan, pasti orang bakal bosan laboratorium lagi gitu kan. Terus jadi aku mikir gimana ya supaya si laboratorium ini dengan delivery pesan yang berbeda tapi si laboratoriumnya masih ada di dalam gitu. Jadi setelah aku lihat-lihat video-video di YouTube, Pinterest juga, aku ketemu konsep si luar angkasa ini. Oh mungkin unik kali ya, kayak dia di luar angkasa gitu, mungkin ada misi di dalam laboratorium gitu. Jadinya aku bikin susunan ceritanya di luar angkasa seperti itu. Oke, tapi emang ada triggernya si brandnya udah request mau di laboratorium. Iya, laboratorium. Gitu. Tapi balik lagi ke akunya pengen digimanain. Nah, itu berapa lama akhirnya dari menentukan konsepnya terus syuting? Tadi kan kamu udah cerita prosesnya ya. Biasanya kalau untuk research gitu aku seminggu sih. Sampai akhirnya deal tuh konsepnya kayak gitu. Dan sampai siap buat syuting iya, juga. Nah, syutingnya tadi 2 hari ya? 2 harian sampai 3 hari. Editingnya khusus yang si luar angkasa itu? Editing semingguan sih itu. Karena kan nggak hafal ya yang mana tombol-tombol, jadi harus cek tutor, edit, lihat tutor, edit, jadi makan waktu. Even sampai yang video itu kamu masih nonton tutorial? Masih nonton. Oke, ya nggak apa-apa sih. Iya. Kagum memang ya. Semuanya dikerjain sendiri, tapi akhirnya ketika kamu deliver itu tanggapan dari si brandnya gimana tuh? Luar biasa Kak Raudanya gitu. Sampai nggak ada, biasanya kan ada revisi lagi kan. Dari brandnya oke, langsung upload aja gitu. Aku pengen explore soal atau make sure satu hal, kamu tuh bikin konten kan rata-rata memang behind the scene, bikin video yang ada brandnya. Itu semuanya memang kerja sama brand atau ada yang iseng-iseng doang? Oke, awal-awal aku ngerintis ini ya,
awalnya itu nggak kerja sama brand. Jadi inisiatif dari akunya bikin video yang menurut aku bagus gitu ya. Dan ternyata kan banyak brand yang ngelirik tuh sampai pada akhirnya bisa kerja sama brand. Jadi awal-awal tuh aku emang iseng dulu sih buat pancingan gitu kali ya omongannya. Pancingan supaya kedepannya bisa dapat kerja sama gitu. Jadi nggak langsung awal kerja sama brand gitu. Dan akhirnya salah satu brand yang pertama kali masuk tuh yang Jealous tadi Iya, ya. Jealous. Terus berlanjut sampai sekarang itu berarti full semua konten kamu, konten BTS yang kita lihat di sosmed, itu kerja sama brand? Kerja sama brand. Udah nggak ada pancingan lagi? Udah nggak ada pancingan lagi sih. Karena udah terpancing semua. Iya. Nah, berkaitan sama itu, balik ke pertanyaan yang tadi aku maksud gitu ya. Akhirnya kan semuanya adalah hasil atau bentuk kerjasama sama brand. Itu dinamikanya seperti apa? Kan kamu pasti punya idealisme sendiri kan, kayak gue pengen make sure atau gue pengen explore konsep ini, tapi pasti kan ada batasan-batasan tertentu ya mungkin nih dari brand. Itu kamu ngatasinnya gimana sih? Dan ya udah sampai akhirnya hasil yang mulus tuh challenge-nya seperti apa dan bagaimana kamu menjawab challenge itu kemudian dinamika sama brandnya? Oke, sorry disclaimer dulu di pertanyaan sebelumnya ya. Di awal-awal TikTok itu nggak semua kerjasama juga sebenarnya. Ada yang ngirimin PR package. Terus karena PR package, wah gemes nih PR package-nya ada box-boxnya gitu, videoin kali ya gitu. Ada juga kok. Oke. Tapi belakangan yang sampai sekarang emang semuanya kerjasama. Oke. Terus buat brand tuh pernah ada yang nganggep aku PH malah ya. Jadi kayak kita mau dong dibikinin komersial gini, kita kirim modelnya ya gitu. Aduh, aku yang di kosan kayak shock ya. Gimana nih modelnya, nggak mungkin di kosan aku shoot gitu. Jadi aku disclaimer dulu biasanya ke brand kayak aku sebagai KOL yang talent aku, terus seluruh produksi videonya bakal aku yang ada di video tersebut gitu. Terus kalau buat konsep ide-ide gitu juga pernah tektokan yang panjang banget ya sama brand. Brand tuh maunya konsepnya begini, terus tapi mereka tetap terbuka sama usulan aku. Terus aku usulin, nih kayaknya produknya cocok deh di salju-salju gitu. Aku sebagai contoh ya nih, di salju-salju gitu cocok deh. Tapi ternyata si brandnya itu, Kak, kita di Indo nggak ada salju, nggak cocok gitu ya. Padahal aku udah mikirin banget nih, storytellingnya bakal seru nih, nanti ntar bakal rame nih pasti yang nonton gitu. Tapi ternyata brandnya nggak ECC, jadi aku harus puter otak lagi gimana caranya supaya tetap menarik. Gitu sih. Akhirnya ganti konsep? Ganti konsep lagi. Tapi kalau emang dibatasin gitu, creativity agak gimana ya, agak stres sendiri rasanya, pengen ngecurahin dalam video tapi nggak bisa. Tapi akhirnya konsep yang salju-salju itu belum pernah aku pakai. Oke, mungkin kalau ada yang mau ide konten membuat produk yang konsepnya salju-salju sama Raudah ya silakan. Jadi nggak bisa pure creativity aku di dalam, harus mikirin brandnya juga, dia pengen targetnya yang gimana gitu. Oke. Tapi seberapa sering sih request aneh dari brand atau kayak ide-ide kamu ditolak sama brand? Lebih sering yang kayak bolak-balik revisi ide, revisi konsep, atau lebih sering yang pokoknya kayaknya gue udah setuju aja deh sama konsep lo, itu lebih sering yang mana? Kebanyakan yang setuju aja sama konsep sih. Brandnya kebanyakan juga minta konsep dari aku. Jadi aku bikinin, terus minta ACC, terus baru aku eksekusi gitu. Ingat gak sih udah yang aneh-aneh 1-2 sih. Kalau ada yang kayak gitu aku ketawa sendiri biasanya. Ingat gak sih udah ada berapa brand yang berkolaborasi? Dari awal ya puluhan kayaknya. Bahkan ada yang belum kepegang juga ya? Iya. Kalau nggak salah. Aku mau nanya soal ini dong, kalau misalnya kerjasama nih, kerjasama sama brand. Nah, videonya itu akhirnya ownership-nya seperti apa? Apakah itu kayak tetap jadi punya kamu karena kamu SKOL ya jatuhnya, bukan SPH, SPH gitu, atau ada yang kemudian alih ownership ke si brand yang menggunakan atau memiliki karya kamu? Itu biasanya kalau ada brand yang suka sama hasil video aku terus pengen ownership, biasanya aku kasih sih ketentuan-ketentuannya juga buat videonya boleh dipakai as apa gitu. Tapi ada ya berarti ketentuan ke sana. Misalnya kamu membuka ruang untuk... Iya, membuka ruang buat si brand beli ownership-nya dari video aku gitu. Ada beberapa
Maksudnya udah ada beberapa yang kayak gitu atau? Hampir rata-rata pada beli. Oh gitu? Iya. Oke, berarti bukan cuma as konten di Raudah doang Bukan. ya jatuhnya? Nah, kalau suka dukanya atau challenge-nya Raudah sendiri selama ngonten, selama berhubungan sama brand, selama menghadapi netizen, itu apa tuh challenge keduka yang paling apa ya, paling menghadirkan excitement atau malah Oke. bikin stres banget gitu? Apa? Apa ya, sukanya ya bisa punya penghasilan sendiri ya, penghasilan tambahan. Terus juga karena aku as hobi juga, jadi enjoy setiap prosesnya ya. Paling dukanya kayak harus tanggung jawab sama ini ya, tanggung jawab itu pasti semuanya pekerjaan punya tanggung jawab. Dukanya juga kurang waktu main sama teman-teman gitu, harus di kosan bikin konten, kurang waktu sama keluarga juga. Terus head comment sih paling. Kayak aku tuh selalu mikirin video aku tuh sebelum aku upload, aku tonton berulang-ulang di mana ya minusnya gitu. Karena netizen tuh pasti nemu aja di mana titik kurangnya. Bahkan yang Purbasari yang lewat di FYP-KK itu waktu itu, aku mikirnya minusnya paling kayak behind the scene aku yang kurang proper gitu ya. Ternyata komennya tuh malah, ih kakaknya ada jerawatnya, nggak jadi beli deh produknya gitu. Lah, maksudnya dari video aku itu aku nggak nyaranin juga, nggak bilang ayo beli gitu kan. Aku cuman kayak nunjukin creativity aku di dalam video tersebut. Tapi ternyata sampai hal sekecil jerawat juga masih diliatin. Awal-awal sih shock ya, kayak sedih, kayak mental down. Jadi paling aku cerita sama PIC aku, manajer aku, kayak ini gimana nih, aku nggak semangat konten lagi gitu. Tapi ternyata disemangatin, sampai sekarang akhirnya aku kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan aja sih kalau ada head comment. Padahal karyanya udah dibikin sampai begadang-begadang, udah dikerjain semua sendiri ya, tapi ikutan kesel denger ceritanya. Terus masih soal suka duka, kalau nggak salah aku juga, ini correct me if I'm wrong ya, ada beberapa pihak yang kemudian mengatasnamakan Raudah ya? Nah, iya itu bener banget. Bener, bahkan bukan aku sendiri korbannya. Beberapa beauty creator teman-teman aku yang lain juga banyak yang dicolong videonya. Bahkan yang as review doang nih produknya, itu juga dicolong loh. Kayak dimasukin keranjang kuning, jadi penghasilannya itu ke mereka, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Itu terlacak nggak sih akhirnya? Kalau dari platformnya sendiri ya, nggak ada kebijakan sih buat take down si video-video tersebut. Tapi ada beberapa platform juga kayak Instagram, TikTok itu bisa langsung take down, YouTube juga. Itu langsung kalau aku nemu kayak gitu, apalagi aku lihat viewers dia bahkan lebih tinggi daripada aku yang bikin videonya orisinal aku sendiri. Jadi aku langsung laporin dan untungnya langsung di take down. Tapi nggak di blok gitu ya, maksudnya sama pihak? Bisa request sih itu, request buat blokir akunnya dia gitu. Kalau emang ketemu bahwasanya dia emang itu mirip ngaku-ngaku kita gitu kan, ada pilihan opsi-opsinya ya. Itu kemarin di YouTube sih. Untungnya ada kebijakan yang kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak ada? Atau semuanya rata-rata punya kebijakan itu? Biasanya mereka colong uploadnya di toko orange sih. Nah ya, jadi langsung pada check out produknya dari hasil video tadi, penghasilannya ke mereka gitu. Itu kamu akhirnya Ya mantaunya sabar-sabarin aja sih, karena emang bukan aku sendiri korbannya, banyak pada kesel juga. Udah masif banget ya. Tapi pasti ada yang suka nge-share ke kamu kali ya, saya Kak nih dicolong Iya, lagi banyak gitu. yang laporin juga, itu untungnya, thank you banget. Thank you buat netizen. Nah, aku kan ngelihatnya kamu tuh akhirnya memarketkan diri kamu sendiri ya, quote unquote, dalam artian konten kamu, skill kamu bikin video, dan service kali ya, maksudnya service untuk bikin konten buat brand. Nah, lantas tadi kan kamu udah sempat mention di awal, kamu ada iseng-iseng, akhirnya brand approach kamu. Tapi di luar itu sebenarnya ada nggak sih cara-cara yang kamu lakukan, upaya-upaya yang kamu tempuh, sampai akhirnya brand itu mau tuh kerja sama kamu? Kalau aku yang approach sampai saat ini aku belum
sama sekali belum pernah. Jadi selama ini masih brand yang approach ke aku. Terus buat maintain itu, aku maintain di personal branding aku sih gitu. Jadi yang aku show itu kan behind the scene dengan hasil video, dimana aku mikir setiap brand itu, khususnya brand beauty itu kan pasti launching banyak produk ya, setiap bulannya bahkan mereka ada aja tuh produk baru. Nah dari situ kan mereka pasti butuh awareness buat si produknya itu. Jadi aku udah mikir konsep video yang aku upload ke sosmed itu bakal berguna juga buat audiens dan si brand itu sendiri. Jadi ya aku maintainnya di situ sih. Oke. Dalam hal ini kan misalnya gini, aku nanyanya mungkin pakai contoh ya, semoga tidak terlalu rumit. Misalnya aku jualan kopi gitu kan, ketika aku bikin konten di media sosial, berarti kan bisa jadi orang yang ngelihat konten aku sama orang yang nantinya ngebeli kopi aku adalah orang yang sama. Tapi kalau kamu kayaknya beda. I mean audience kamu kan bukan orang yang akhirnya membeli produk konten kamu kan, tapi lebih ke brand. Nah kamu bagaimana tuh memaintain itu, kayak engagement sama audience jalan, tapi kemudian relasi sama brand-brand atau kayak menarik perhatiannya mereka juga kamu jalan gitu, maintain gitu. Nah itu kamu strateginya seperti apa? Oke, kan aku sampai saat ini 2 platform sosmed ya yang aktif, satu di TikTok, satu di IG. Nah biasanya di TikTok itu video yang emang kayak ala-ala iklan gitu, buat mancing awareness dulu sama si audiens aku. Nah terus mungkin buat audiens yang emang udah follow aku juga di IG, biasanya di IG itu aku lampirin reviewnya lagi gitu, review secara mendalam gitu, gimana produknya di aku gitu. Terus apalagi tadi Kak pertanyaannya? Buat maintain sama brand, kayak kamu akhirnya bisa memastikan bahwa kamu tuh akhirnya bisa apa ya, mempromosikan jasa kamu, produk kamu ke lebih banyak brand lagi di luar sana. Nah itu gimana kamu cara quote-unquote promosinya kali ya? Nggak ada sistem tertentu sih sebenarnya. Paling aku mikirin storytellingnya sih. Di 3 detik pertama itu buat ngehook si audiens aku. Jadi dari situ. Jadi 3 detik pertama itu selalu aku pikirin setiap upload konten sih. Terus aku lihat audiens itu juga bukan sebagai yang bakal beli produk ya, tapi aku ngelihatnya secara general juga, lihat mungkin penontonnya ada yang brand juga, yang bakal future-nya bakal kerja sama di aku. Jadi dua point of view itu tetap aku pikirin selama produksi konten. Jadi memang kontennya harus menghibur buat audiens kamu sendiri, sama tapi juga mengeducate si produk itu seperti apa gitu. Sama syukur-syukur ada brand yang nonton, kemudian jadi lebih kenal sama kamu, tahu gayanya kamu seperti apa gitu ya. Nah masuk lagi soal marketing gitu ya. Menurutku nih saat ini nggak ada brand yang nggak bikin konten medsos, apapun bentuknya gitu ya. Nah boleh nggak sih minta semacam penilaian dari kamu terhadap konten-konten milik brand di luaran sana, kayak apa sih yang menurut kamu tuh perlu diperbaiki atau yang sudah bagus dari mereka, atau yang masih kurang? Karena apa? Karena kan kamu selama ini urusannya sama brand ya, kamu juga menghadapi requestan mereka, kamu berhasil bikin konten soal brand yang engaging. Nah, tapi kalau kamu boleh kasih penilaian atau saran ke brand, apa yang mau kamu suggest gitu buat mereka? Kalau yang menurut aku ya, yang menurut aku kalau pure hasil iklan tuh pasti audiens bakal skip sih, pasti bakal skip, karena udah terlalu dipapar sama iklan di mana-mana ya, jadinya pasti bakal ngebosenin. Dan yang sekarang tuh yang aku suka tuh konten sosmed brand-brand itu nggak terlalu yang ke iklan banget, bahkan ada yang kayak social experience gitu kan, ngasih produknya ke orang-orang. Nah itu biasanya aku perhatiin view-nya itu selalu stabil gitu, buat brand yang nerapin konsep seperti itu. Jadi kayak misalnya di jalan-jalan atau di mall-mall gitu, udah pernah coba produk ini belum? Kita cobain ya gitu. Nah kalau yang konten-konten gitu sering view-nya stabil sih aku perhatiin. Jadi itu unik sih menurut aku, baru-baru ini juga 2 tahunan. Soalnya yang dulu-dulu kayak jarang deh brand yang nawarin kayak gitu langsung terus di upload jadi konten sosmed gitu. Jadi brandnya itu nggak pengen dikenal as a brand tapi lebih ke friend kali ya. Jadi dia secara
dia bukan sebagai brand, gimana ya jelasinnya? Iya, Pokoknya iya. dia nggak pengen dikenal sebagai brand, tapi kayak yang pengen friendly sama usernya kali gitu. Mungkin kalau aku coba membahasakan nih, koreksi kalau salah ya. Brandnya pengen terlihat sebagai manusia, Iya kayak benar-benar. humanis gitu ya, maksudnya. Kalau kesannya brand hard selling banget, Iya, barangkali. Iya. Ya, Itu sih yang ngehook buat view-nya itu stabil. Aku perhatiin sih ya, itu menurut aku, opinion aku. Terus menurutku kalau dari sisi video aesthetically pleasing ya, kalau buat aku yang di bidang ini, menurut aku tuh iklan-iklan brandnya itu terlalu monoton buat beberapa brand yang aku evaluasi. Jadi kayak pemilihan soundnya itu kayak yang nggak ada feel-nya di dalamnya. Itu sih yang suka aku. Aduh, ini kalau soundnya diganti pasti bakal bagus nih gitu. Terus yang terlalu fokus ke produk gitu. Jadi kayak semua ingredients yang ilmiah gitu disebutin, yang menurut aku itu secara awam ya, orang-orang tuh belum tentu ngerti. Jadi ada baiknya kalau digabungin sama yang apa ya, kegiatan sehari-hari. Jadi secara awam tuh lebih relate bagi mereka gitu. Oke, berarti soal konsepnya jangan monoton. Terus Soundnya itu yang paling soundnya dan tadi soal ingredients. Iya. Bahkan aku sendiri nyari sound tuh butuh 2 hari loh. Yang bener-bener klop banget soundnya sama si videonya gitu. Oke, ngomongin soal sound, itu berarti kamu juga seserius itu ya? Maksudnya nyari yang apa namanya, kan harus cek copyright juga kan pasti kan untuk konten kayak gitu. Nah itu kamu ada langganan-langganan tertentu atau? Ada beberapa platform sih yang menyediakan, tapi subscribe per month juga ya. Terus biasanya kalau nyari sound itu ribetnya di keywordnya. Kadang kita apa ya nama sound yang agak cheerful tapi dia agak scientific gitu. Nah gitu tuh PR-nya nyarinya. Oke. So mungkin aku jadi kepikiran pertanyaan ini sih, kalau ngurutin dari yang paling penting di elemen satu konten video untuk raising awareness atau produk. Tadi sound, terus berarti sound lebih penting dari story atau sama pentingnya atau gimana? Story dulu sih yang terpenting, ya? pengen gimana delivernya. Terus dari situ baru yang kedua sound. Nah dari soundnya itu kan ada beat-beat tertentu ya, potongan-potongannya. Dari situ baru aku nyesuaiin videonya gimana. Oke. Dan untungnya sampai sekarang ya belum ada brand yang request soundnya ganti dong. Waduh, kalau itu aku nangis sih. Karena nyarinya udah 2 hari. Karena kalau soundnya diganti, otomatis keseluruhan videonya juga bakal diganti juga. Karena ritmenya udah disesuaikan sama soundnya. Ini in terms konten ini ya, konten kayak ala iklan ya. Emang harus dipikirin soundnya. Oke. Anyway, tadi aku udah nanya soal penilaian terhadap brand. Mungkin karena core kamu atau basic kamu adalah content creator, aku kayaknya nggak afdol kalau nggak nanya penilaian kamu terhadap dunia content creation atau dunia atau kelompok content creator gitu ya. Ada yang mau kamu kritisi atau kamu suggest nggak, kayak seharusnya tuh content creator tuh begini loh, atau ada pesan-pesan tertentu buat mereka gitu. Especially kalau mereka tujuannya adalah untuk menarik perhatian brand ya. Ada semacam kritik atau pesan buat mereka nggak? Sekarang aku perhatiin juga content creator khususnya beauty juga semakin banyak ya. Semua nggak seperti yang dulu-dulu tuh masih sedikit banget. Sekarang juga karena kita makin sering di sosmed juga semuanya content creator nih suatu karir yang menjanjikan banget nih menurut banyak orang kan. Tapi ternyata setelah aku perhatiin trennya tuh sekarang brand yang kerja sama KOL, tapi itu banyak yang dikritisi itu soal barter. Pernah denger nggak kan? Nah jadi brand itu karena dia awal-awal mulai konten, jadi si brand itu nawarin barter, jadi nggak ada paid dalam kerjasamanya. Jadi mereka dikasih produk, terus si content creator-nya dengan sukarela membuatkan suatu konten buat si brandnya, dan mereka sukarela upload juga. Dan to be honest, dulu aku juga seperti itu, tapi semakin sekarang semakin orang-orang itu expect-nya awal mulai konten harus bisa langsung paid. Nah itu yang pengen aku agak perbaikin dikit sih. Nggak apa-apa kalau misalnya pengen bangun portofolio dulu secara sukarela dulu, itu nggak apa-apa banget, karena itu bakal jadi
balik lagi ke tadi pancingan buat brand supaya ngelihat kita itu stylenya seperti apa sih gitu. Jadi bangun portofolio Iya, dulu. bangun porto dulu, jangan langsung mau paid, itu susah sih kalau emang mau langsung kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke bagian yang personal lagi, aku mau challenge sedikit untuk pilih cepat. Kayak this or that gitu Oke, ya, biar oke. seru aja nih buat di-insert gitu ya. Nih, boleh aku mulai? Boleh. Oke, cepet ya. Cepetnya berapa ya? 1 detik. Oke. Waduh. Oke, Oke, first, skincare atau makeup? makeup, Foundation atau cushion? foundation, Highlighter atau blush on? blush on, Editing atau shooting? editing, Rempong setup sebelum syuting atau rempong beres-beres setelah syuting? rempong setup, Oke. Konten rame tapi dapat hate comment atau konten sepi? konten rame, head comment. Mendingan baca hate comment ya, Iya. karena udah biasa daripada sepi. Seenggaknya sambil nangis, tetap rame ya. Daripada sepi pusing Hmm. naikinnya gimana? Oke, terakhir. Nggak pakai eye makeup Hmm. atau nggak pakai lip makeup? Nggak pakai eye makeup. Oke. Terus aku jadi mikirin pertanyaan sudah nggak pakai eye makeup. Iya, karena lip itu aja udah bikin kita Pucet kayak banget kalau nggak pakai lip kan. bener. Anyway, thank you Rauda. Udah. 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 Banyak-banyak Oke. ntar kita pusing edit ya. Oke, mungkin tadi sesuai omongan aku kita balik lagi ke personal gitu ya. Aku mau nanya soal jangka panjang kali. Tadi kamu udah mention tipis-tipis. Yang aku tangkap plan kamu mau coba explore konten pilar, mau coba banyak lah yang mau kamu explore dan kamu udah lulus kuliah juga. So, what's your plan ke depannya? Mungkin terkait content creation, terkait kerja sama-sama brand, dan apakah, ini jadi banyak ya pertanyaannya, apakah kemudian kamu udah komit nih untuk full time di sini? Aku jawab ya. Sebelumnya tuh aku jadi content creator itu cuman sebagai ngisi waktu kekosongan aku sebagai mahasiswa. Jadinya aku belum fokus utama itu belum di konten. Aku tetap ngefokusin pendidikan dulu. Dan karena sekarang udah tinggal nunggu wisuda ya, jadinya aku sekarang pengen coba fokus di full time content creator itu seperti apa sih hari-harinya. Jadi aku pengen explore di situ. Tapi tentunya aku juga sadar kalau karir sebagai content creator sendirian itu nggak bakal long term juga kan, nggak ada kepastian juga ke depannya bakal gimana trennya, dan pastinya aku bakal bangun bisnis juga sih, tapi aku masih gatekeeping nih, takut nggak kewujud ya kalau diomongin dulu, jadi sorry. Oke, it's okay. Padahal baru mau aku tanya lagi tuh bisnisnya soal apa, tapi aku cuma bisa mendoakan ya, semoga Doain yang terbaik. berhasil. Langsung aja ke pertanyaan terakhir. Boleh kasih satu closing statement nggak ya soal konten? Tapi di sini aku mau ngajak kamu POV-nya 2 nih. Jadi yang pertama itu ketika penonton kita adalah orang mau jadi content creator, dan yang kedua adalah yang menonton ini adalah orang brand yang mungkin pusing mikirin konten medsos atau pusing mikirin konsep iklan. Nah, teruntuk 2 kelompok ini, kira-kira apa nih kata-kata pamungkas yang bisa kamu share terkait dengan konten? Yang pertama buat teman-teman yang pengen terjun juga di content creator atau saat ini sedang ngekonten tapi struggle sama view-nya, aku doain tetap konsisten ya sama konten-konten yang diproduksi, karena ya nggak kayak sihir gitu ya, sehari langsung boom terkenal gitu, kecuali emang laki dari dianya gitu. Jadi tetap konsisten aja, tetap yakin sama passion kamu di content creator ini, karena tiap orang tuh pasti ada waktunya masing-masing. Terus kalau buat brand, menurut aku jangan terlalu hard selling deh. Karena sekarang tuh audiens atau calon pembelinya itu udah pada pinter semua kan buat nyari review gimana-gimana. Jadi kayak lebih mendekatkan diri ke si audiensnya itu dengan cara yang tidak terlalu hard selling menurut aku. Harus cari cara kreatif ya nih buat hadir di sosmednya seperti apa. Apalagi yang targetnya Gen Z ini ya. Pasti endorse nih, terlalu berlebihan nih produknya gitu. Oke.
Akhir kata, thank you again Thank Rauda you, buat Kak. cerita-ceritanya, Iya. buat insight-nya. Semoga rencana kamu bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Oke, teman-teman, sekarang kita udah selesai ngobrolnya. Kalian bisa nonton Marketing Talks yang lain. Kalau masih pengen kepoin konten-konten marketing lain juga, silahkan main ke channel YouTube Marketing dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.